Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Megan Meira. Saya berasal dari kelas 12.1 nomor absen 25. Nah, kali ini kita bakal jelasin tentang sinar radioaktif, yaitu alfa, beta, dan gamma. Kalian pasti sering dengar kan radioaktif? Nah, sekarang kita bakal bahas apa itu radioaktif, gimana cara kerja sinarnya, manfaat, dan dampaknya. Nah, yuk kita mulai bahas. Yang pertama ada pengertian sinar radioaktif. Nah, pengertiannya adalah proses peluruhan inti atom yang tidak stabil agar menjadi lebih stabil dengan memancarkan sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, ini ditemukan oleh Henry Becquerel dan dikembangkan oleh Maria dan Pierre Curie. Nah, unsur yang bersifat radioaktif ini ada uranium, thorium, radium, dan polonium. Nah, yang kedua ini ada jenis-jenis sinar radioaktif. Ada sinar alfa yang pertama, partikel, 2 proton plus 2 neutron, sama seperti inti helium. Nah, yang kedua ada muatan positif atau plus 2. Yang ketiga ada massa, paling besar dibanding dengan beta dan gamma. Yang keempat ada daya tembus, yaitu rendah, bisa dihentikan oleh kertas atau kulit manusia. Dan yang kelima adalah sifat ionisasi, yaitu kuat, bisa merusak jaringan tubuh tetapi tidak bisa menembus jauh. Nah, ada juga pula sinar beta, yaitu yang pertama ada partikel, elektron berkecepatan tinggi. Yang kedua ada muatan, yaitu negatif untuk beta min atau positif untuk beta plus. Yang ketiga ada massa, yaitu sangat kecil, lebih ringan dibanding alfa. Dan yang keempat ada daya tembus, sedang bisa membantu kertas tapi dihentikan oleh lembaran aluminium tipis. Dan yang kelima adalah sifat ionisasi, yaitu sedang, lebih rendah dari alfa tetapi lebih tinggi dari gamma. Nah, kemudian ada sinar gamma. Ini bukan partikel tetapi gelombang elektromagnetik berenergi tinggi. Kemudian, muatan tidak memiliki muatan dan massa tidak memiliki massa. Daya tembus sangat tinggi, hanya bisa dihentikan oleh lapisan timbal atau beton tebal. Nah, yang terakhir ada sifat ionisasi, yaitu paling lemah tetapi sangat berbahaya karena bisa merusak DNA manusia. Nah, yang ketiga ini ada perbandingan sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, kita simak yuk agar kalian lebih paham dan mengerti. Di sini ada jenis alfa, beta, dan gamma, yaitu dari alfa 2 proton plus 2 neutron, dari beta elektron dan gamma gelombang elektromagnetik. Dari muatannya yaitu dari alfa plus 2, beta min 1 atau plus 1, dan dari gamma tidak ada. Yang ketiga ada dari massa, yaitu paling besar dari alfa dan sangat kecil beta, gamma tidak ada. Daya tembus yaitu dari alfa rendah atau dihentikan kertas, dari beta sedang dihentikan oleh aluminium, dan dari gamma sangat tinggi dihentikan oleh timbal atau beton. Kemudian sifat ionisasi dari alfa sangat kuat, dari beta sedang, dan dari gamma lemah. Nah, kemudian ada dampak biologisnya, yaitu dari alfa merusak jaringan permukaan, dari beta bisa masuk ke dalam tubuh, dan dari gamma paling berbahaya karena menembus seluruh jaringan tubuh. Nah, yang keempat ini ada manfaat dan bahaya radiasi. Dari medis yaitu untuk radioterapi untuk mengobati kanker, dan dari industri untuk mendeteksi retakan pada logam, arkeologi untuk penanggalan karbon untuk menentukan umur fosil, pembangkit listrik yaitu digunakan untuk sebagai sumber energi nuklir atau PLTN. Nah, bahayanya sendiri itu apa sih? Bahaya radiasi yaitu untuk kerusakan sel tubuh, bisa menyebabkan mutasi genetik dan kanker. Pencemaran lingkungan, misalnya kebocoran reaktor nuklir, dan dosis tinggi bisa menyebabkan kematian, seperti pada tragedi Hiroshima dan Nagasaki. Nah, yang terakhir nih ada kesimpulannya. Kesimpulannya itu apa sih, Kak? Nah, kesimpulannya itu jadi sinar alfa itu massanya besar, daya tembus rendah, dan muatannya plus 2. Kemudian sinar beta yaitu massanya kecil, daya tembus sedang, muatannya min 1 atau plus 1. Terus kemudian sinar gamma yaitu tidak bermassa, daya tembus tinggi, tidak bermuatan.
Kemudian, manfaatnya banyak, tetapi juga berbahaya jika terpapar dalam dosis yang tinggi. Nah, aku bagi tipsnya nih. Kalian bisa pakai analoginya di kehidupan sehari-hari. Misalnya, sinar alfa itu kayak bola pingpong, besar tapi gampang dihentikan. Kemudian, sinar beta itu kayak peluru kecil, lebih cepat dan bisa menembus lebih dalam. Kemudian, sinar gamma kayak sinar X, bisa tembus banyak benda. Nah, jadi kesimpulannya yaitu sinar alfa itu paling lemah tapi ionisasinya tinggi. Beta yaitu menembus lebih dalam dan gamma yaitu paling berbahaya karena bisa tembus hampir semua benda. Walaupun berbahaya, radiasi ini juga punya manfaat besar buat dunia medis, industri, dan penelitian. Semoga penjelasan saya membantu dan kalau ada pertanyaan langsung tanya aja ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.